Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita, kuliah ekologi pangan dan gizi, dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang sistem pangan dan gizi. Baik, dalam membahas eh, ketahanan pangan dan gizi, salah satu yang penting kita pelajari adalah sistem pangan dan gizi. Nah, apa itu sistem pangan dan gizi? Sistem pangan dan gizi adalah sebuah uh, urutan proses, mulai dari masukan, proses, dan keluaran, sejak pangan masih berada di tahap produksi, ya, baik itu produksi misalnya bercocok tanam sampai panen, atau beternak sampai panen, budidaya sampai panen, dan juga produksi berupa olahan, sampai dengan tahap akhir. Tahap akhirnya apa? Yaitu bagaimana pangan itu kemudian nanti dimanfaatkan dalam tubuh manusia, kemudian nanti diwujudkan menghasilkan output menghasilkan outcome berupa status gizi. Tuh. Nah, subsistem yang ada dalam sistem pangan dan gizi itu keempat. Ada ada juga buku yang menyebut 5 ya, produksi dan penyediaan atau ketersediaan itu dipisah. Tapi di sini kita ambil yang 4. Yang pertama adalah produksi dan ketersediaan pangan. Kemudian yang kedua adalah distribusinya, yang ketiga konsumsinya, dan yang keempat adalah utilisasi atau pemanfaatan zat gizinya. Ini adalah sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan ya. Tidak mungkin ada distribusi tanpa produksi, tidak ada produksi kalau tidak ada proses distribusi. Petani tidak akan tertarik untuk memproduksi kalau tidak bisa atau tidak ada pihak lain yang mendistribusikan produk itu. Kita nanti akan lihat satu persatu apa yang ada dalam setiap subsistem ini. Kita lihat yang pertama adalah produksi dan penyediaan pangan. Penyediaan pangan itu di dalamnya itu meliputi ada produksinya, ada pasca panennya, dan ada perdagangannya. Ini mungkin yang agak membingungkan ya. Jadi sebenarnya perdagangan itu lebih cocok masuknya ke distribusi. Maka nanti pembahasan tentang perdagangan itu nanti kita geser ke distribusi supaya tidak membingungkan. Nah, sekarang kita masuk ke produksi dulu. Ketika kita memproduksi bahan pangan atau memproduksi pangan, maka tentu saja proses yang terlibat adalah bagaimana kita mulai menyiapkan tempat berproduksinya, benih atau bibitnya, makannya, perawatannya, dan lain-lain. Nah, proses produksi ini adalah proses pertama yang nanti pada akhirnya akan mengarah ke arah konsumsi bahan pangan tersebut. Tadi sudah kita singgung sedikit. Di dalamnya itu termasuk bagaimana kita mencari lahan yang tepat, bagaimana kita mencari benih atau bibit yang tepat, bagaimana kita mencari sarana produksi yang baik, yang pas, yang tepat. Makanya di dalamnya ini terdapat mulai dari pemakaian bibit unggul, eh, kemudian irigasinya, alat dan obat, sampai ke teknologinya. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan produksi?
Meningkatkan produksi tentu saja harus dengan yang pertama memperbaiki prosesnya. Proses produksinya harus kita perbaiki mulai dari bibitnya yang lebih baik, lahannya yang dipupuk, air yang disediakan, dan lain-lain. Karena itu sangat baik bagi kita untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi sumber daya alam kita. Tapi ingat, sebaiknya dengan menggunakan yang teknologi atau tata cara yang ramah lingkungan dan menghargai potensi lokal. Jadi jangan hanya sekedar pakai bibit dari luar negeri itu yang dipercaya bisa berproduksi banyak gitu. Tetapi tanpa memperhitungkan dampak terhadap lingkungan. Nah, itu perlu kita pikirkan ya. Bagaimana kita bisa memproduksi pangan dengan baik, dampaknya seminimal mungkin terhadap lingkungan atau mungkin malah memberi dampak positif bagi lingkungan kita. Kemudian ada ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan merupakan kondisi penyediaan pangan yang mencakup makanan dan minuman yang berasal dari tanaman, ternak, atau hasil perairan, misalnya ikan, serta turunannya bagi penduduk suatu wilayah dalam suatu kurun tertentu. Nah, ketersediaan pangan ini, kalau kita bicara lebih mendalam, itu sebenarnya berjenjang ya. Mulai yang terendah itu mulai dari individu, bukan hanya rumah tangga ya. Individu naik ke rumah tangga, misalnya kemudian bisa naik ke tingkat desa, bisa naik ke tingkat kabupaten, bisa naik ke provinsi sampai ke tingkat nasional. Nah, sayangnya memang di Indonesia data yang tersedia memang tidak cukup memadai ya. Jadi kita punya data produksi, tetapi apakah data produksi itu benar-benar valid? Sepertinya kok sulit ya kita mendapatkan data yang valid. Mungkin suatu ketika kita perlu membuat sistem yang mempermudah semua petani itu melaporkan hasil panennya setiap kali panen itu berapa. Sehingga datanya betul-betul valid. Nah, kita pernah mengalami krisis ekonomi 97, 98. Nah, pada saat krisis ekonomi sebenarnya apa, bidang pertanian itu adalah salah satu bidang yang bisa bertahan. Tapi yang perlu diingat adalah kita tidak bisa sembarangan membudidayakan sesuatu. Karena produksinya, produksi pertanian, itu tidak seperti produksi logam, produksi manufaktur, atau produksi mesin gitu ya. Karena produksi pertanian itu sangat tergantung pada kondisi alam. Sangat bergantung pada jenis komoditasnya. Sangat bergantung pada kondisi sarana prasarananya. Dan juga pada akhirnya itu sangat tergantung pada ada tidaknya komponen yang perlu dikirim dari tempat lain. Itu akan sangat baik kalau kita bisa mengoptimalkan apa yang ada di Indonesia. Jadi misalnya kita punya beraneka jenis beras atau padi, yaitu yang kita optimalkan. Kita tidak usah kemudian mengimpor benih dari luar. Ketika kita di sini punya sumber pupuk organik yang banyak, maka sebenarnya tidak terlalu penting bagi kita untuk kemudian memaksakan diri membuat industri pupuk kimia. Kecuali kalau memang dalam kondisi yang sangat terpaksa ya, tanahnya memang membutuhkan pupuk kimia. Tapi kalau tanah di Indonesia, insya Allah sebagian besar sebenarnya sudah subur dengan pupuk organik saja sebenarnya sudah memadai.
Nah, setelah proses produksi mulai dari budidaya sampai pemanenan, maka yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah bagaimana kita melaksanakan proses pasca panen. Pasca panen adalah bagaimana kita bisa mengawetkan atau menyimpan produk hasil panen kita dengan tujuan agar hasil panen kita tidak mengalami kerusakan terlalu banyak dan dapat dipasarkan dalam kondisi baik. Nah, yang perlu kita ingat adalah di Indonesia itu usaha tani kita itu kecil-kecil. Petani lahannya kecil, peternak juga sapinya cuma sedikit. Sehingga seringkali mereka tidak terlalu memikirkan eh, tidak terlalu memikirkan bagaimana mereka harus mengawetkan itu. Karena mereka akan berpikir setelah panen jual, setelah panen jual. Karena itu seringkali yang harus memikirkan adalah para pengepul, para pengumpul hasil panen itu. Bisa industri atau pedagang. Nah, salah satu yang sangat mempengaruhi biaya dan harga produksi itu sebenarnya pasca panen ini. Karena dengan pasca panen yang baik, mutu produk itu akan bisa kita pertahankan. Kemudian kerusakan juga bisa kita kurangi. Dan bahkan biaya perjalanan atau biaya distribusi juga menjadi lebih murah. Kalau pasca panennya itu baik, sebenarnya begitu. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya yaitu perdagangan. Bahan pangan yang tidak cukup diproduksi di Indonesia atau misalnya di Jawa Tengah itu berarti kita harus mencari dari daerah luar, dari luar Jawa Tengah atau luar Indonesia. Sementara ketika Jawa Tengah memproduksi dalam jumlah banyak, tidak bisa dihabiskan oleh warga Jawa Tengah, ya kita kirim ke luar. Kita kirim ke provinsi yang lain. Kita kirim ke negara yang lain. Nah, sayangnya ya di Indonesia itu memang perdagangan pangan itu melibatkan rantai yang sangat panjang. Misalnya dari petani dikumpulkan ke tengkulak, tengkulak kirim ke tengkulak kecil dikirim ke tengkulak besar, kemudian dikirim ke kota, pedagang besar di kota, pedagang besar di kota itu punya agen atau pengecer, kemudian nanti baru ke warung, setelah itu baru ke konsumen. Semua ini itu menghendaki keuntungan. Semua ini nanti akan berpikir biaya. Sehingga mau tidak mau, ketika harga dari petani misalnya Rp1.000, maka sampai di konsumen itu nanti akan naik cukup tinggi. Karena semua ini harus dapat. Semua ini harus dapat bagiannya. Nah, ini juga perlu kita pikirkan. Eh, Bagaimana caranya supaya di satu sisi petani tetap menikmati harga yang baik, di sisi lain konsumen bisa menikmati hasil pertanian itu, hasil pangan itu dengan harga yang sesuai dengan kemampuan mereka. Makanya efisiensi rantai penyediaan itu sebenarnya sangat penting. Itu hanya saja di Indonesia itu sering banyak terjadi ketidakefisienan karena eh, banyaknya pungutan, banyaknya tangan yang terlibat, banyaknya misalnya perpindahan sarana transportasi dan lain-lain. Baik, berikutnya kita juga perlu memperhatikan teknologi pangannya. Bagaimana supaya kita memproduksi dalam jumlah yang cukup, mutunya bagus, merata, dan lain-lain. Jadi jangan hanya memikirkan di area produksi, tetapi sampai ke area distribusi dan bahkan konsumsi nantinya.
Baik, salah satu hambatan kita di Indonesia ketika memikirkan distribusi adalah eh, sarana distribusi transportasi kita itu belum efisien. Salah satu penyebabnya adalah kondisi geografis Indonesia yang tidak datar dan artinya banyak pegunungan. Kemudian kadang-kadang harus dikirimkan melewati laut begitu. Ketika cuaca kurang baik, maka tidak bisa dikirim misalnya kalau dengan kapal. Sehingga biayanya juga akan naik. Semakin lama proses pengiriman, semakin tinggi resiko kerusakan dan lain-lain itu juga harus diperhatikan. Nah, ketika kemudian proses distribusinya ini butuh waktu lama atau butuh teknologi yang canggih supaya tetap berada dalam mutu yang baik, maka itu nanti akan meningkatkan harga. Ketika harganya naik, maka aksesibilitas masyarakat terhadap pangan itu akan menjadi berkurang. Misalnya begini, lebih dari separuh produksi beras Indonesia itu dari Jawa. Ketika kemudian harus dikirim ke Sumatera, maka kita perlu memperhatikan cuaca di Selat Sunda misalnya. Ketika cuaca di Selat Sunda kurang baik, pengiriman menjadi terhambat, maka biaya akan naik. Sementara pengiriman yang terhambat itu nanti akan beresiko terhadap kerusakan berasnya. Bisa diatasi atau tidak? Bisa, misalnya dengan pengemasan yang lebih baik. Tapi pengemasan yang lebih baik akan meningkatkan biaya, akan meningkatkan harga juga. Gitu. Nah, ini yang masih jadi permasalahan besar bagi kita. Sebenarnya ada alternatif penggunaan kereta api dan kapal. Gitu. Sebenarnya daripada menggunakan truk lewat jalan tol, sebenarnya lebih murah penggunaan kereta api karena satu lokomotif kereta api itu bisa narik banyak gerbong gitu. Daripada truk paling hanya bisa satu kontainer. Nah, ini perlu kita pikirkan baik-baik. Jalan tol memang sudah bisa menaikkan efisiensi distribusi, tapi sebenarnya dengan kereta api itu jauh lebih baik. Gitu. Cuma sepertinya pemerintah lebih berpikir kereta api untuk lebih banyak untuk distribusi manusia, transportasi manusia, maaf, transportasi manusia dan distribusi seperti pupuk, semen gitu. Tetapi untuk hasil pertanian sepertinya belum ya. Nah, setelah distribusinya tercapai, maka kemudian kita masuk ke konsumsi. Kita tahulah pangan itu dapat memenuhi kebutuhan kita baik secara fisik, biologis, psikologis, dan juga sosial. Kita sudah pernah bahas sebelumnya. Kebutuhan mendasar kita adalah ketika kita punya kekuatan untuk bisa bergerak, ketika kita punya kekuatan untuk bisa bekerja, belajar, dan lain-lain. Tapi sekarang pangan kan tidak hanya untuk memberi kekuatan kan ya, tapi pangan juga bisa menjadi simbol atau status sosial dan lain-lain. Nah, di Indonesia, seiring globalisasi, maka sekarang banyak sekali makanan dari luar Indonesia atau tanaman, makanan, atau ternak dari luar Indonesia masuk ke Indonesia, sehingga sekarang makanan kita jauh lebih bervariasi daripada nenek moyang kita. Misalnya pada masa penjajahan Jepang, Belanda, atau awal-awal kemerdekaan. Nah, semakin banyak jenisnya, otomatis kebutuhan transportasi atau distribusinya juga semakin banyak. Semakin besar, semakin variatif juga. Karena ada bahan makanan yang menghendaki
penyimpanan tertentu, ada bahan makanan yang mengendaki proses distribusi tertentu. Nah, ini pun juga perlu menjadi perhatian. Tuh. Pemerintah perlu membuat semacam apa ya, eh, prioritas lah, prioritas distribusi mana yang harus diutamakan dan lain-lain. Contohnya ketika Hari Raya menjelang Hari Raya Idul Fitri, itu kan proses distribusi barang harus dikendalikan oleh pemerintah ya. Yang bahan makanan pokok itu tidak di stop, tapi distribusi barang misalnya seperti semen, besi, sepeda motor itu kan di menjelang hari raya di stop dulu gitu. Nah, itu contoh bagaimana pemerintah harus membuat prioritas pada hari-hari tertentu, pada waktu-waktu tertentu terkait dengan distribusi. Tentu semuanya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kemudian setelah itu, maka tinggal bagaimana masyarakat mempergunakan makanan itu. Bahan pangan diolah, dikonsumsi, kemudian di dalam tubuh nanti akan dimanfaatkan, diserap, kemudian dimanfaatkan oleh tubuh sesuai dengan fungsi dari setiap zat gizi itu. Nah, setelah itu kemudian yang tidak kita gunakan, kita buang. Proses ini nanti akan tampak hasilnya pada status gizi masyarakat, pada status kesehatan masyarakat. Kalau produksi pangannya bagus, distribusinya bagus, pengolahannya benar, dan masyarakat sehat, maka insya Allah itu semua akan memberikan hasil standar kesehatan atau eh, status kesehatan masyarakat yang baik. Tapi jika ada permasalahan, entah itu distribusi, maaf, diproduksi, didistribusi, ataupun di penggunaan oleh masyarakat, maka tentu juga akan berpengaruh terhadap status kesehatan masyarakat. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini nanti bisa memberikan gambaran bahwa status gizi itu sebenarnya terpengaruh oleh banyak sekali hal. Ada proses produksi pangannya, ada aksesibilitasnya, ada penyediaannya, ada distribusinya, ada pengolahannya, bahkan sampai ke bagaimana tubuh kita memanfaatkan makanan itu. Nah, itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.